Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, mari silakan masuk. Mari. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Bagaimana duduk, sudah nyaman? Duduk saya sudah nyaman, Ibu. Aman? Aman, Ibu. Oke, baiklah. Apa kabar mereka? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar saya baik, Ibu. Apa kabar dengan Ibu? Amin. Ini juga kabarnya baik-baik saja. Oh iya, tadi sebelum datang ke sini ada pembelajaran apa di kelas? Ada pembelajaran matematika, Ibu, tapi Pak Gurunya tidak masuk. Apakah adik kita suka dengan pembelajaran matematika? Tidak suka sih, Ibu, tapi kan pembelajaran, jadi suka tidak suka harus suka. Oh iya ya, yang baiklah kalau begitu. Dan tadi kan kita sudah berbincang banyak nih, kita. Jadi seperti yang sudah kita sepakati di kemarin malam. Jadi kalau kita akan bertemu hari ini, pasti ada beberapa hal yang ingin adik ceritakan kepada ibu. Jadi coba adik ceritakan atau tunjukkan kepada ibu. Ya, Ibu, tapi saya bingung, Ibu, harus mulainya dari mana. Kira-kira ini nanti berapa ya waktunya? Kita bisa ketemu lagi dengan waktu, Pak Ibu. Nanti pelan-pelan saja ceritanya ya, tidak bisa terburu-buru ya. Waktu kita sesuaikan dengan jam kosong ini saja, masih ada 50 menit ya. Kalau nanti dirasa masih perlu, kita bisa bertemu kembali di hari lain, bisa menghubungi itu janji ya. Baik, Ibu, nanti kalau sudah pada pelajaran selanjutnya diakhiri dulu ya, Ibu, pertemuan ini. Ibu gak akan cerita dengan siapa-siapa kan, Ibu? Saya takut nanti kejadian yang saya alami ini diketahui teman-teman dan guru. Nanti saya maaf, Ibu. Tenang saja Ibu Mika. Jadi ibu tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapa-siapa, karena sebagai guru BK ibu ada kode etik yang mengikat. Silakan adik kita cerita saja dengan terbuka, santai dan percaya kepada ibu ya. Dengan begitu kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang kami alami. Baik, Ibu, dengan begini maka saya akan dengan tenang, Ibu, untuk bercerita dengan Ibu. Oke ya, kalau begitu silakan ceritakan apa yang sedang adik kita rasakan saat ini. Jadi begini, Ibu, ceritanya pasca kelahiran Ibu alhamdulillah saya merasa sedih sekali, Ibu. Pacar saya meninggal saat malam saya sekolah, Ibu, dan kejadiannya terjadi di depan mata saya, Ibu. Saya merasa menyesal kenapa dia harus menjemput saya saat itu, Ibu. Padahal saya sangat mencintainya, Ibu. Iya. Coba adik kita menceritakan kronologi kejadian itu. Jadi saat itu paginya saya pengen sekali berjumpa sama pacar saya. Akhirnya saya menyapa pacar saya, Ibu, yang sudah kuliah untuk menjemput saya di sekolah. Kebetulan dia sedang tidak ada jadwal kuliah. Pas dia pulang sekolah, saya langsung keluar, Ibu, dan menunggu di dekat gapura sekolah. Baru 5 menit di situ terdengar suara keras sekali motor, Ibu, yang nabrak. Saya lihat ada motor Ninja merah sudah terguling dan ada bis. Langsung saya menangis histeris dan saya pingsan, Ibu. Tak percaya ini cepat sekali terjadi. Kenapa saya minta dijemput saat itu, Ibu? Ini sekali ya kejadiannya. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Berarti dengan kata lain adik kita merasa bahwa ini semua adalah kesalahan diri kita ya. Ya, Ibu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Saya pikir saya harus mati, Ibu, untuk menebus kesalahan saya. Baik, coba pikir dua atau 3 kali lagi. Apakah berpikir seperti itu masalahnya akan selesai? Salah, Ibu. Bagaimana dengan orang tua adik kita dan orang tua pacarnya adik kita? Ibu dan bapak saya selalu menguatkan saya, Ibu. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan
diri saya sendiri. Kalau bapak ibu pacarnya saya, mereka berusaha tegar ibu dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya ibu. Saya bersyukur, bahkan mereka menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Sehingga kalau pulang sekolah, kadang saya mampir ke sana dan berdoa bersama, mendoakan anak saya ibu. Kamu yang sabar yang adik Rika. Ibu bapak selalu mengatakan adik Rika. Adik Rika ya, dari orang tua adik Rika tidak membenci adik Rika. Nah, mari kita pikirkan bersama-sama. Keluarga selalu mengatakan adik Rika nih. Adik Rika ingin menebus kesalahan dengan dinikmati. Nah, ini mau bertanya, apakah menurut adik Rika itu cara yang paling tepat? Gimana ya ibu? Saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Betapa saya jahat pada pacar saya ini. Terkadang memang terlintas pikiran seperti ini ibu. Jadi menurut adik Rika, karena kematian pacar adik Rika selalu merasa bersalah dan berpikir ini mati saja, tanpa memikirkan keluarga adik Rika dan keluarga pacar yang menyayangimu. Hal ini merupakan keputusan yang tepat, begitu? Ya ibu, saya rasa itu cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa ibu saya hidup kalau pacar saya tidak ada ibu? Hidup saya terasa sangat hampa sekali ibu. Baik adik Rika, coba kalian berpikir terlebih dahulu ya. Dengan hidup mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian Rika orang itu juga tenang gitu? Bukannya dia hidup mati dengan bunuh diri, berarti adik Rika akan menang permasalahan karena orang itu harus dengan anak sampai anak Rika. Iya sih ibu, sepertinya saya malah menambah masalah ya dengan bunuh diri. Tetapi saya tidak tahu ibu dengan cara apa lagi saya bisa menyelesaikan masalah ini ibu. Nah, berarti adik Rika sekarang merasa bahwa hidup mati bermasalah dari permasalahan ini kan? Iya ibu, saya mengerti ibu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya pacar saya ibu. Saya masih merasa bersalah karena itu ibu. Mereka akar masalah yang terjadi adalah karena diri saya ibu. Adik Rika, kalau orang tua pacar saja bisa terlihat dan menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa seperti mereka? Padahal kalian sama-sama menyayangi anakmu. Iya sih ibu, mungkin saya yang terlalu berpikir pendek. Nah, ini kalau begitu mengetahui apa konsekuensi yang kamu rasakan atau alami ini saat ini jika kamu saling menyalahkan diri kamu sendiri. Akhir-akhir ini saya kesepian ibu dan menjadi tidak fokus di sekolah sampai prestasi saya berkurang juga ibu. Ibu saya merasa pusing dan lemas ibu. Kamu sekarang pusing dan lemas, kamu butuh istirahat. Seperti iya ibu. Bagaimana kita lanjutkan besok saja ya? Kalau begitu tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa ya. Bagaimana kalau adik Rika ibu berikan tugas untuk menuliskan kepada orang tua adik Rika dan orang tua pacarnya adik Rika. Kerjakan dulu di rumah ya. Terus satu lagi cobalah untuk membicarakan masalah atau hal yang adik Rika alami ini di orang tua ya. Oh baiklah ibu, saya akan mengerjakannya dengan tenang di rumah dan saya juga akan coba untuk menceritakan kepada orang tua saya ibu. Oke, baiklah. Sekarang coba kita simpulkan apa yang adik Rika dapatkan pada pertemuan hari ini. Saya merasa saya ini sangat bersalah telah menyebabkan pacar saya meninggal. Saya sangat terganggu dan sedih. Namun saya tidak tahu bagaimana agar masalah ini cepat selesai. Jadi saya menjadi tenang. Dan saya diberi tugas oleh ibu untuk menuliskan kebaikan orang tua saya dan orang tua pacar saya. Baiklah adik Rika, silakan kembali gelar dan jangan lupa untuk istirahat ya. Ya ibu, besok saya hubungi ibu dulu ya. Terima kasih ya ibu. Saya kembali ke kelas dahulu. Selamat pagi ibu. Selamat sama-sama Rika, selamat pagi. Selamat Terima kasih ibu.
Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, mari silakan masuk. Mari. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Coba bacakan apa saja yang sudah kamu kerjakan dari rumah. Puji Tuhan, kabar saya baik, Ibu. Saya rasa lebih baik, Ibu, karena kebaikan orang tua saya segala-galanya, Ibu. Mereka itu orang tua terbaik saya, Ibu. Mereka tidak pernah marah, ramah sekali, selalu mendukung saya yang saya lakukan. Semua kebutuhan saya dipenuhi, Ibu. Kalau kebaikan orang tua pada saya, mereka itu sayang kepada saya, Ibu. Welcome, Ibu, bahkan sudah seperti anaknya sendiri. Dan saya menjadi sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan yang itu ternyata salah, dan malah merugikan diri saya sendiri dan merugikan orang lain. Terutama orang tua saya, Ibu. Malah nantinya saya yang akan menambah masalah mereka. Wah, senang sekali mendengarnya adik mereka, karena adik mereka sudah mulai bisa memahami keadaan. Berarti kita dapat melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin kalau begitu ya adik mereka. Iya, Ibu, saya sudah memikirkannya di rumah. Sepertinya saya memang salah. Selain itu, di sisi yang lain saya merasa kasihan kepada kakek ibu juga saya. Pasti mereka sangat terpukul dan malu karena anaknya sendiri. Nah, itu bagus sekali pemikiran seperti itu adik mereka. Bangga kamu tidak hanya memikirkan diri kamu sendiri, tetapi juga bisa memikirkan orang tua. Oh iya, apakah adik kita sudah menceritakan masalah ini kepada orang tua adik kita? Ya, Ibu, dari malam saya berbicara dengan Ibu dan beberapa teman saya tentang hal tersebut. Tetapi orang tua saya tidak memarahi saya dan berempati karena saya, Ibu. Mereka sangat mengerti keadaan saya. Bagaimanapun mereka pernah merasakan masa muda ketika sangat mencintai pacarnya, tetapi fokus pada pendidikan. Tetaplah yang menjadi nomor satu. Boleh mencintai seseorang, tetapi jangan sampai menjadi korban di dalam. Dan yang paling menemukan saya ketika ibu bilang pacar saya ini karena tadi Tuhan, bukan karena saya. Awalnya saya sangat takut ketika akan berbicara kepada orang tua, tapi setelah mendengar suara ibu yang lembut, jadi menenteramkan saya dan membantu saya untuk berbicara pada orang tua saya. Saya tidak membantah apa yang dikatakan orang tua saya karena memang saya ini memang bertindak dan mempunyai niat yang salah. Ternyata orang tua tidak selalu berpikir tidak baik, dan saya beruntung orang tua saya sangat mengalami perasaan anak mereka sendiri. Wah, itu senang sekali mendengarnya. Berarti adik itu sudah menghayati bahwa untuk mampu mencari lepas untuk menyelesaikan satu masalah, dan sudah menyadari pentingnya peran orang tua untuk membantu adik mereka itu. Iya, Ibu, saya sudah mengetahui dan menyadari bahwa orang tua selalu mendukung saya dan melindungi saya. Tidak apa-apa kehilangan Mas Adi, orang berat. Yang penting masih punya orang tua yang selalu tulus memberikan saya. Saya juga sadar bahwa bunuh diri bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan kata lain, berarti tidak ada jalan lain untuk bunuh diri lainnya. Iya, benar, Ibu. Bagus sekali, berarti sekarang adik kita sudah menyadari kesalahan adik kita. Memang orang tua pasti selalu mendukung anaknya, dan bunuh diri merupakan cara yang salah dalam menyelesaikan suatu masalah adik kita. Jadi jangan pernah berniat untuk bunuh diri lagi ya. Nah, sekarang apa rencanamu supaya nilai-nilai kamu tidak terus menurun? Tadi malam saya sudah memikirkan hal itu juga, Ibu. Saya sudah bertekad akan fokus sekolah dan berusaha mendapatkan prestasi. Saya ingin membagikan orang tua saya, Ibu. Saya akan buktikan kalau saya bisa. Wah, itu sangat senang sekali mendengar dari mereka. Iya, Ibu, terima kasih ya, Ibu. Selama ini telah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Sama-sama, adik ini merupakan kewajiban saya sebagai seorang guru BK, dan saya pun senang masalah itu sudah selesai. Sebenarnya itu ibu tidak melakukan apa-apa. Yang adik kita alami sekarang memang karena usaha dan karya kita sendiri. Ibu pun senang bisa membuat adik kita lebih baik seperti ini. Apa yang adik kita rasakan sekarang? Saya merasa nyaman, enteng, dan semangat lagi. Puji Tuhan kalau begitu adik kita. Ibu senang sekali adik kita jadi seperti ini. Nah,
sekarang coba diberi kesimpulan pembicaraan kita hari ini. Dari pertama sampai sekarang. Baiklah Ibu, saya merasa saya ini sangat bersalah telah menyebabkan pacar saya mati. Saya sangat terganggu dan sedih. Sebelumnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu menurut saya mengurus kebaikan orang tua saya dan almarhum pacar saya, dia menceritakan masalah saya yang saya alami kepada orang tua saya dan beberapa hal. Saya sadar bahwa mempunyainya untuk ikut mati itu tidak benar. Kematian pacar saya sudah takdir dari Tuhan. Malah dengan berbicara dengan orang tua akan memberi dukungan yang kuat pada diri saya. Saya akan terus mendoakan almarhum pacar saya yang sudah tidak ada. Saya tidak boleh terpuruk. Saya fokus pada sekolah saya dan berusaha untuk berprestasi agar bisa membahagiakan orang tua saya. Benar sekali dari tiga. Masalah yang ada di dalam semata itu karena perasaan bersalah yang besar pada adik kita sendiri. Sekarang adik kita dapat menerima keadaan itu dan itu membuat adik kita lebih bersemangat lagi ya. Semoga sukses ya adik kita dan melakukan pendidikan ya. Amin Ibu. Baiklah Ibu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih sekali lagi dengan bantuannya. Kalau ada apa-apa saya boleh kesini lagi kan Ibu? Boleh sekali. Dan tentu saja boleh Pak adik kita karena ibu akan senang jika